Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Inaya dari kelas PTIKB, Administrasi Jaringan, yang eh, di mana dosen pengampu saya itu adalah Dr. Insinyur Pak Mulyadi SPD MT dan Ibu Insinyur Rahmaniar Skom Mkom. Nah, di sini saya akan membawakan eh, di video ini saya akan mengkonfigurasikan 5 server sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pak Mulyadi, yakni Samba Server, FTP, DNS, SSH, dan web server. Yang pertama kita mulai dari Samba servernya terlebih dahulu. Jadi kalau untuk Samba server itu kita mulai dulu dari apt get install Samba. Nah, sebelum kita mulai langsung ke sampai servernya tadi, kita juga bisa untuk tambahkan dulu networknya. Nah, karena cara untuk menambahkan networknya itu harus kita terlebih dahulu dimatikan yang eh, tadi yang dimatikan terlebih dahulu Debiannya, bukan di save as tapi dimatikan. Terus ini enable network adapter, pilih host only. Nah, sebelum itu, karena belum ada ditambahkan adapter untuk keduanya, close dulu, cancel dulu. Terus ini kita pilih tools. Nah, ini, terus kita pilih di file, tools, network manager. Nah, setelah itu create untuk membuat yang baru. Nah, di sini ganti jadi 100.254. Habis itu kita apply. Setelahnya di sini sudah ada dua, ada yang VirtualBox yang adapter, ada juga yang adapter kedua. Nah, setelah itu kita mulai masuk di sini. Kita mulai lagi untuk start, tapi sebelum itu kita setting dulu networknya. Nah, yang ini untuk adapter satu kita pilih NAT saja, NAT. Nah, adapter 2-nya kita pilih host only. Di sini kita allow saja, allow out. Oke. Nah, setelah itu kita mulai, kita start. Terus saja. Emang agak lama kalau loading. Nah, ini dia sudah selesai loading. Kita masuk ke root saja karena kita ingin mengakses banyak hal. Baiknya pakai root saja langsung administrator. Nah, kalau user biasa itu ada kekurangan atau ada hal yang tidak bisa diakses langsung. Jadi biasanya pakai sudo daripada ribet, mending langsung saja kita pakainya admin gitu.
Oke, kita lanjutkan yang nano dulu. Sebelum kita masuk itu kita lengkapi dulu nano untuk IP untuk sampai servernya, etc, network interfaces. Nah, di sini kita ganti. Ini bisa kita kasih komen saja. Nah, atau karena kita pakai IP ini untuk dibawa langsung saja begini. Yang ini static kita ganti jadi DHCP. Ini auto INP 0 S3 iPhase INP 0 maaf ya S8 S8 ingat static di atasnya DHCP di bawahnya static. Control X X itu untuk menyimpan, terus Y dan enter. Setelah itu baru kita restart dulu untuk ininya networknya. Kita agak menunggu sedikit ya. Nah, kita karena di sini saya sebenarnya menggunakan banyak untuk merestartnya, bisa juga pakai init min d, init titik d, terus networking restart. Ini hanya untuk memastikan apakah semuanya ke restart. Siapa tahu dia menggunakan restart yang berbeda kan, makanya kita pakai itu. Nah, setelah di restart baru kita lanjut untuk yang IP yang tadi. Mari kita lihat kembali. Kita power off, oke. Ini network. Nah, sebelum itu kita cek dulu. Hmm, ini di sini tuh untuk yang 100.2 itu memang udah enable, terus yang ini tuh disabled. Terus selanjutnya itu kita mulai lagi apt-get install sambanya, tapi memang harus kita pastikan semuanya nih sudah sesuai untuk nih. Lanjut langsung ke start. Lama ya teman-teman, masih dulu ya. Kalau sudah terbuka baru saya lanjutkan. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat satu dihapus. Nah, setelah itu baru apt-get install samba min. Oke, sudah terhubung. Tadi kalau misalkan dia itu IGN atau ignored, berarti tuh ada errornya ya. Berarti harus diperbaiki lagi, dilihat lagi apa yang salah. Kalau misalkan dia sudah getting atau selecting seperti ini, preparing berarti tuh sudah sesuai. Kalau yang itu tadi yang ada IGN itu error. Makanya kita perbaiki networknya sebelum kita setting up. Kita tunggu dulu sampai selesai. Wow, memang agak lama ya. Lanjut kita membuat folder dengan mcdir atau make directory, terus com, terus f
Oke, lanjut FSMB. Setelah itu kita masuk ke touch. Touch ini untuk membuat filenya. Contoh 1.txt. Txt itu teks file ya. Nah, kita bisa buat contoh 2 juga. Setelah itu kita langsung masuk ke CD-nya atau change directory. Kita change directory ke etc tambah. Nah, setelah masuk ls dulu. Oke, ini dia yang terdapat di dalam file kita. Selanjutnya cp cp smb conf smb titik conf. Nah, yang ini tuh yang cpsmbconf itu artinya kita mau mengcopy yang smbconf, terus kita berikan nama dengan smbconf asli. Selanjutnya kita nano underscore etc tambah smb titik conf. Kalau sudah masuk di sini kita scroll sampai bawah. Nah, kalau sudah sampai di paling bawah begini, kita tambahkan user yang ingin kita gunakan. Beginian, langsung saya pakai user yang namanya Inayah. Terus, pet, pet, petnya di sini pakai home fsmb sesuai dengan nama yang kita buatkan tadi. Terus browse seable sama dengan yes, write able, no, yes, 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 yes. Request. Okay. Read only no. Terus, oh tambahkan juga yang public, public no. Yes, 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 yes. Oke, oke. Terus habis itu kita Ctrl X lagi dan Y. Nah, artinya kita sudah menyimpannya. Selanjutnya itu kita chmod. Chmod itu untuk memberikan akses terhadap file tersebut. Chmod 7 nya 3 kali. Terus nama folder tadi fsmb. Enter. Nah, setelah itu smb pas wd min a nama yang tadi, nama usernya Inayah. Terus passwordnya 123. 123. Oke. Add user Inayah berarti sudah berhasil. Selanjutnya itu kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu di pengujian sistemnya. Jadi di sini kita mengujinya pakai Windows Air. Kita uji di sini saja. Windows Air. Terus kita pakai IP address. Nah, ini saja ya. Nah, ya. Sesuai dengan nama user kita. Oke. Nah, kalau seperti ini tuh itu artinya sudah bisa masuk. Nah, passwordnya tadi tuh 123. Oke. Nah, oh, maaf agak lama sedikit. Sebelum itu kita harus juga tambahkan pada file Zilla-nya. Karena dia tidak mau mengakses kalau langsung kita akses seperti itu. Oh, sebelumnya Windows Min Air dulu. 100.1.
Oke. Nah, saya mengidentifikasi ada kesalahan pada saat kita login ya. No, Windows Air maksudnya Windows Air. Lihat di sini. Nah, ya, harusnya kalau dia masuk itu username-nya itu Inaya. Jadi kita lihat more choice. Nah, ternyata ini nah itu file yang sebelumnya. Jadi bukan ini untuk masuknya ini. Use a different account. Terus kita username-nya di sini masukkan Inaya. Passwordnya itu 123. Oke. Nah, berhasil. Jadi, perhatikan juga apakah akunnya itu sudah sesuai atau belum. Kalau sudah berhasil begini, berarti sudah berhasil untuk sampai servernya. Selanjutnya, kita konfigurasi lagi, bisa SSH atau FTP saja. Oke. Kita keluarkan dulu, terus masuk lagi ke Debian-nya. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi. Di sini konfigurasinya itu untuk setelah FSMB. Nah, supaya tampilannya lebih jernih, kita clear saja dulu ya. Oh tidak, kita keluar aja dari CD-nya. CD. Aduh, maaf ya, tidak kepencet. Nah, ini. CD. Ini. Oke. Terus kita clear. Kita bersihkan. Di sini untuk FTP dulu, FTP. Kita pilih, kita ketik apt get install pro ftpd untuk menginstal FTP-nya. Yes. Nah, get. Kalau get itu berarti sudah memilih atau memasangkan ya. Kalau misalkan IGN, ignore, berarti dia mengabaikan, berarti itu error. Nah, kalau get berarti tidak error. Kita masuk ke nano etc pro ftp ftpd pro ftp titik conf. Nah, setelah itu kita scroll terus sampai bawah. Lama ya. Nah, ini. Setelah itu include etc pro ftpd include. Nah, di bawahnya yang ini conf titik ed itu kita tambahkan anonymous. Terus om. Nah, ya. P. Terus user. Nah, ya. Oh, untuk sini saya mau ganti saja ya jadi ini ya. Menyesuaikan nama user. Saya sebenarnya tidak perlu, tapi saya mau pakai Inaya saja. Bebas sih dari kita sih maunya yang mana sih. Anonymous. Control X. Mau tahu tidak kenapa saya tahu semuanya ini? Karena saya sudah melakukannya sebelumnya dan konfigurasinya itu saya masukkan ke dalam modul saya. Jadi kalau ini tuh benar, berarti modul saya juga benar. Klik hadir untuk make directory-nya, terus home, inaya, slash ftp. Terus cmod untuk memberikan akses gitu home inayah ftp. Setelah itu kita masuk ke directory-nya cd home inayah. Nah, berarti sudah ada directory-nya karena dia itu bisa masuk. Nah, kita add user atau menambahkan user. Usernya namanya beda saja ya. Bagaimana kalau usernya di sini Naya saja, bukan Inaya. Naya. Setelah itu passwordnya itu
Kita lanjutkan passwordnya itu mana tadi itu passwordnya? Satu, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Full name, kita samakan saja nah ya. Room number satu saja. Bebas sih ini kita isinya apa. Oke, 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 oke. Others. Oke. Setelah itu enter. Is the information correct? Yes, correct, correct. Nah, setelah itu etc init. Oh, sebelum itu kita keluar dulu. Jangan di home ini ya. Jadi kita cd inmin. Nah, di sini baru kita masukkan etc init d ftpd restart untuk merestart ftpd yang telah kita ftpd yang tadi itu sudah kita setting. Terus nano com ya ftp berhasil underscore ftp txt. Nah, kita mau membuka file ini kosong. Jadi kita tambahkan saja. Ulang ini kelompok. Ini kan individu ya. Karena sebelumnya itu di modulnya itu kelompok. Makanya saya reflect tulisnya kelompok. Jadi kalau untuk di sini kita tuliskan saja nama kita ya. Nama saya Andi Inaya dari kelas PTIKG. Status FTP-nya adalah berhasil. Ctrl X untuk menyimpan ya. Oke, enter. Nah, setelah itu baru kita masuk ke file Zilla-nya. Nah, kita pencet di sini file Zilla itu file Zilla. Nah, kita tunggu ya. Host itu yang dimasukkan itu adalah IP-nya 92.168.100.1. Username ini username yang tadi kita pakai itu nah ya. Passwordnya itu 123. Portnya 21. 21 ini bisa dilihat di port yang tadi itu yang ada at user itu. Oke, klik. Oke. Nah, ini sudah berhasil ini sedikit. Ada tanda tanya ya. Oke, kita lihat dulu, kita cek dulu. Sini, Windows R. Kalau Windows R begini tuh kalau kita mau masuk itu tadi tidak eh, tidak langsung masuk di sininya, tapi kita masuk dulu ke yang namanya em, kenapa saya masuknya ke Notepad? Karena untuk ini saya tuh untuk apa ya? Untuk kalau saya masukkan di file langsung itu tidak berjalan dengan mulus. Control on di sini saja langsung ya 192.168.100.1. Oh, sorry. Jadi ternyata sudah benar. Ternyata kita masuknya itu ke sini. File kita coba dulu yang di sini. Kalau kita mengerjakan ini tuh kita harus mencoba segala hal, guys. Tidak boleh bilang satu kali kita coba terus, nggak berhasil. Tidak boleh. Kita memang penuh dengan ya begitulah pokoknya. Kita open tidak mau ya. Kita coba dulu control open lagi di sini, sorry, control off. Terus kita masukkan IP. Oh, untuk memasukkan IP tadi itu saya lupa untuk memasukkan IP-nya itu tidak bisa
langsung, tidak bisa kita langsung memasukkan IP-nya begitu saja. Kita harus menuliskan seperti ini. Nah, oke. Setelah saya cek, ternyata benar. Kita harus memasukkan ini FTP titik dua slice terus 192 sesuai dengan IP kita. Tidak boleh langsung memasukkan IP-nya, guys. Maaf ya, tadi saya kelupaan. Terus kita masukkan ya. Passwordnya 128. Oke, kita langsung buka. Tapi kita tunggu sebentar ya. Hmm. Setelah kita telusuri, ternyata kita kelupaan guys. Di sini tuh yang harus kita masukkan pada file Zilla-nya itu bukan user yang user tadi, tapi user yang ada pada port yang tadi kita tuliskan Inayah begitu. Kita masukkan di sini Inayah port 21 quick connect. Oke. Nah, ini dia berhasil FTP ETXT. Tadi sudah saya coba ya. Nah, kita coba ulang lagi masukkannya. Terus FTP 100.1. Kita close dulu, kita control open. Nah, terus ini tadi FTP 100.1. Ini ya. Passwordnya 123. Nah, ini. Berarti dia itu sudah berhasil karena dia sudah masuk. Nah, ini lihat. Sudah masuk, sudah terhubung. Berarti ini sudah terhubung FTP-nya. Kalau sudah sampai sini berarti FTP sudah selesai. Sudah 2 konfigurasi, lanjut 3 konfigurasi lagi. Selanjutnya kita konfigurasi SSH. Kita clear terlebih dahulu. Oke, mari kita lanjutkan di sini apt get install. Di sini open SSH min server min yeah. Ini yang mau kita download itu SSH servernya. Nah, itu berhasil karena get. Kalau IGN ignored baru. Kenapa saya tekankan ulang? Karena tadi sempat ada errornya. Jadi kita harus perhatikan juga di bagian ininya. Kita mau cek status SSH-nya dulu, sistem CTL, status SSH. Active running, berarti itu berhasil ya SSH-nya, tidak ada masalah. Nano, etc, SSH, SSHD, underscore, config. Oke, kita scroll sampai bawah. Sampai bawah. Oh, bukan di sini, maaf ya. Kita isi, kita lihat dulu. Oh, di sini ternyata, maaf ya. Nah, di sini kita tambahkan port 7777. Nya 4 kali ya guys, 4. Nah, lanjut Ctrl X saja. Ctrl X, Y. Maaf, Y. Oke, salah pencet tadi. Terus selanjutnya kita nano lagi, nano underscore. Nah, setelah nano itu harus ada spasi maksudnya. Harus ada spasi ya guys. etc SSH terus banner txt. Aduh, ya betul ini. Lanjut. Oke, kita enter. Hmm. Habis itu
Nah, maaf ya guys, ini kenapa recordnya kepotong-potong karena Bandicam saya tidak tidak masih yang free. Nah, lanjut saja. Di sini saya salah tulis guys. Ternyata di sini itu bukan binary.txt tapi kita masukkan SSH-nya, SSH deconfig. Maaf ya, agak salah-salah. Wajar masih pemula. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita sesuaikan di sini paling bawah. Scroll terus sampai ini, sampainya force comment CVS server. Di sini allow users ini Ctrl X ya. Setelah itu sistem CTL restart SSH. Nah, kita cek lagi yuk status SSH-nya. Kalau kalian mager atau males ngetik gitu, bisa kayak tombol yang up-nya itu dipencet-pencet-pencet-pencet. Memang sih, banyak banyak memang yang sudah tahu, tapi bagaimana jika ada yang belum tahu? Nah, itu ilmu barunya. Saya ngomong apa sih? Ya guys, saya juga bingung saya ngomong apa ya. Terus masuk ke command prompt-nya. Di sini tuh kita langsung saja cmd SSH Ina ya. Pakai ini add 192 sesuai dengan IP kita 777 4 kali enter. Host remote host identification has changed. Berarti ada sedikit kekeliruan pada remote hostnya. Gimana tadi? Tunggu sebentar ya, pendidik. Oke guys. Jadi kenapa tadi itu error? Karena telah ada file SSH saya. Maaf, saya tidak bisa menampilkan secara langsung karena itu ranah private. Bahaya loh kalau kita risk nanti. Nah, nah di sini passwordnya itu kita masukkan password 1, 2, ya, enter. Oke, sedikit lagi. Oke, bisa kita ulang saja langkah-langkahnya. Kita masukkan ulang. Connection close karena mari kita cek kalau connection close itu berarti ada yang salah pada koneksi yang di port ini tadi katanya. Connection closed by 92. Kita cek dulu. Jadi teman-teman setelah saya mencoba berbagai password ternyata yang kita masukkan di sini adalah Inaya, terus password pas eh, yang di hostnya atau di yang di apa namanya saat kita login selain root yang itu yang dimasukkan. Jadi Inaya terus password yang login selain rootnya yang dimasukkan yang itu baru bisa. Contohnya kita ulang dulu CMD-nya. Kita close. Terus kita Windows R CMD. Nah, coba kita ulangi SSH tadi SSH gimana ya? Terus 192 tambah kita satu. Terus di sini tuh ada mimpi gitu gitu aja. Passwordnya itu 454. Astaga, astagfirullah, oke lah itulah. Jadi kalau SSH-nya itu kalau sudah bisa sampai di sini tuh berarti sudah selesai.
kita lanjut ke sudah yang Samba, FTP, SSH. Selanjutnya kita ke DNS dan web server. DNS dulu ya. Oke, DNS. Mana itu? Nah, yang ini tuh kita clear dulu. Tadi percobaan guys, apakah ada yang salah? Namun ternyata hanya salah password. Oke. Oke, di sini tuh kalau kita mau masuk di DNS, kita install dulu yang untuk DNS-nya ya. Kita perbesar saja dulu. Oke, kalau mau install itu kita masukkan apt install bin D9. Nah, ini untuk installnya. Nah, sudah. Kita continue. Yes. Oh my God. Oke, ini agak nyender ini. Ini nyender. Ini bukan baring. Ini nyender. Oke, lanjutkan kita install lagi yang bukan install tapi kita masukkan yang untuk nano-nanonya lagi ya. Nano. etc bin slice name conf local. Terus kita enter. Nah, di sini kita masuk do any local configuration here. Jadi untuk melakukan konfigurasinya itu kita masukkan di sini ya. Bisa sih dihapus tapi untuk hapus aja kita hapus ya. Lanjutkan. Maaf. Nah, selanjutnya itu di bagian sini zone. Ini wilayah langsung saja wilayah di net ya net aja dah. Terus ini type master, terus file etc win db for setelahnya kita masukkan lagi zone 100 100 ini apanya? Networknya, jaringannya yang tadi itu 100. Nah, ini 192. Terus kita masuk ke ADDR titik arpa bukan. Terus type master file bin db titik ref. Oke, page. Maaf, belum saya ini tap neraka. Terus nih, oke, Control X, yeah, simpan. Setelah itu cd etc bin, kita mau masuk ke etc binnya, terus kita masukkan nano db
Oke, tadi itu kepotong lagi ya karena sudah 10 menit. Jadi tiap 10 menit itu udah kepotong, guys. Karena kita tidak berbayar, kita pakainya Bandicam gratis. Terus DB for kosong. Kalau kosong begini tuh kita masukkan satu-satu. Kita ketik bin data file for local loop back enter paste. Terus setelah itu ini TTL 64604 800 ini. Nah, karena untuk ngetiknya ini agak lama, jadi videonya kita skip saja sampai saya selesai mengetiknya. Nanti kalian bisa ngelihat hasil ketikan terakhir. Oke, jadi ini untuk netnya sudah. Ctrl X. Bisa dilihat ya. Terus kita Ctrl X ya. Bentar. Terus selanjutnya itu untuk eh, DB ref-nya. Untuk DB ref-nya itu bisa kita copy saja yang DB4 tadi. cpdb titik 4 db titik ref nano db titik ref. Nah, ini dia. Kalau sudah masuk di sini, kita setting lagi. Apanya yang kita ubah di sini? Kita ubah yang bagian bawahnya. Ini www.inaya.net. Titik. Harus ada titik di belakangnya tuh guys. Terus inaya titik net titik. Terus di sini di sininya bukan a tapi ptr. Bawahnya juga ptr. Terus yang di ujung www-nya ganti jadi satu. Yang di atasnya juga ganti jadi satu. Terus kita kontrol X saja, kita perhatikan dulu apakah ada yang salah. Oh, kita lupa yang bagian atasnya ini, yang dua ini harus diganti jadi satu. Nah, serial, refresh, retry, expand, negative change, tail. Oke, sudah pas, kontrol X. Baru Y, enter, simpan. Habis itu baru kita masuk lagi ke ke untuk sebelum kita lanjut itu kita harus cek dulu. Oke, name cek zoom ini ya titik uh, net db titik. Nah, berarti itu sudah berhasil. Kita lagi cek untuk jaringannya yang tadi itu nama cek zone terus 118.192 in pakai titik di sini in DDR terus titik arpa terus db ref. Di sini tuh bukan dulu titik ini guys pasti enter. Berhasil, berarti keduanya itu sudah benar. Selanjutnya kita masuk dengan mengetikkan nano. Di sini tuh kita ketiknya itu nano etc default bin 9. Nah, kosong kita ketikkan resolve on 9 now options sama dengan min i bin min 4 control X ya enter. Habis itu kita cek lagi kita service dulu atau kita restart dulu dengan service bin 9 restart.
deployment system deployment system device please because the control process is selected error codes these systems that are data server calculate ya salah titik. Kalau di bagian itunya sudah benar. Berarti ada kesalahan di status name. Mari kita cek dulu. Oke. Nah, di sini langsung sakit aja kita lanjut ke langkah berikutnya saja. Kita cek dulu karena memang name check config-nya itu belum dikonfigurasi. Chance. Nah, ini adalah modul saya. SS-nya ya, belum di mobil aslinya itu. Terus kita Ctrl X ya. Terus name check option. Coba kita buka. Nah, jadi ada sedikit kesalahan berarti dalam sini. Kita coba sesuaikan. Ini zone ingat ingat. Oh my god, jadi ini salahnya. Harusnya file bukan full. Ctrl X. Yes. Nah, coba kita restart lagi. Oke, sudah bisa. Jadi memang berbahaya itu typo guys, berbahaya banget. Nah, oke. Yang penting kita sudah bisa juga yang situnya. Lanjut. Hmm, berarti kita sudah mencek. Oke, kita start sudah. Sekarang kita
Maaf terpotong lagi karena ya sudah 10 menit. Sistem CTL restart bin 9 titik service. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke networknya. Kita sesuaikan. Kalau ini kita settingnya itu di yang ini Ethernet 3. Berarti kita masuk ke network di sini bisa langsung dicari saja network ini. Ini cek practice 254 sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Kita masukkan, tinggal kita tambahkan DNS-nya. Oke, oke, close. Setelah itu, nah kita lanjut di sini lagi. Command prompt. Berarti Windows R. Oke, langsung saja CMD. Terus, maaf ya agak ribet-ribet. Itu tetangga saya. Ini ya, .net. Kalau ada kesalahan berarti, oke, tidak ada kesalahan. Aman. Nah, ini kalau kita mau pakai website, tapi kita harus install apa aja. Kalau kita mau membukanya di website, pakai kode apakai install Apache 2. Continue, yes. Nah, setelah itu kita lanjut di sini. Kita coba install. Kita langsung di sini dulu. Oke. Coba kalau NS lookup sebenarnya belum bisa sebenarnya. So, sudah bisa ya, oke. Berarti lanjut kita masuk ke apt get install Apache 2 PHP 7 7.0.0 sudah. Lanjut lagi di sini. Nano PC Apache 2 sites confining mobile default nah lihat virtual hostnya di sini ada 80 yang kita ganti itu di bagian ininya ganti sesuai nama yang tadi server yang www.net terus server yes itu www.imania.net control x lebih terus dia itu out n side now default already enabled. Kita lanjut di sini sistem CTL cek buah. Oke, baru nano isi 2.com. Nah, setelah itu kita gulir sampai bawah. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, kita tambahkan di bawahnya itu server name inayah.net Ctrl X saja langsung bekerja baru enter. Setelah itu ini Apache 2 CTL min S name www.data ininya sudah berganti jadi www.inaya.net berarti itu sudah terhubung harusnya. Apa kita keluar dulu cd
Oh, wait, wait. Kita lupa keluar tadi dari CD etc bin. Coba kita keluar dulu baru kita lakukan instalasi ulang. Bukan instalasi Apache yang 7.0 Win Zero. Oke, oke. Aman, tidak ada masalah. Ini juga untuk nano. Oke, aman, tidak ada masalah. Berarti semuanya juga tuh sudah aman. Sistem restart saja dulu. Baru kita nano etc Apache 2 Apache 2 com. Nah, kita cek apakah sudah berubah. Oke, mari kita tes Apache 2 nya. Apache 2 ctl config test. Oke, aman, berarti tidak ada masalah. Terus lanjut ke sistem. Lalu dikonfigurasi, dicoba konfigurasi di CMD. Successfully. Mari kita ping. Kalau seperti ini tuh berarti belum terping dengan baik. Nah, karena kita itu pakainya web, jadi kita skip dulu langkah ini, kita langsung ke sini. Restart Apache 2 server. Server itu. Kelebihan ini. Nah, oke. Terus kita buka Notepad, ini hapus dulu ya. Kita buka Notepad, tapi kita harus run as administrator. Yes. Nah, setelahnya di sini kita open Control Alt. Terus kita cari ada namanya di sini. Mana tadi itu? Ini. Kalau kita harus cari yang ininya. C Windows System 32 Drivers etc. C Windows System 32 Drivers etc. Oke, oke. Ada kesalahan pada penulisan. Mari kita lihat ulang bagaimana sudah. Windows System 32 Drivers etc. Ada kesalahan pada penulisan. Mari kita lihat bagaimana. Windows System 32. Oh, maaf guys, salah. Begini harusnya C. Nah, kenapa tidak ada yang nampak? Karena ini masih teks dokumen. All files dulu. Terus kita buka host. Terus, nah ini. Harus kita ganti ini. Jadi inaya.net. Control, Control S. Jadi setelah kita save, kita kembali ke ini tadi.
Nah, setelah yang di save itu kita cek lagi. Ini sama seperti langkah-langkah tadi, kita cek lagi di command prompt. Oke, successfully kita tes pakai pin di sini. Aman. Selanjutnya mari kita buka di browser. Di browser saja ya. Oke. Oh, karena saya menonaktifkan firewallnya, jadi ada notifikasinya. Tapi tidak apa-apa, kita masuk ke DNS. Kita ping nah ya, kenapa? HTTP. Nah, sudah bisa, berarti sudah terhubung. Coba kalau HTTP. Depan. Sudah bisa, berarti ini sudah terhubung ke DNS-nya. Lanjut, kita kalau sudah sampai di situ berarti DNS-nya itu sudah berhasil. Selanjutnya kita ke web server. Nah, web server ini langkah-langkahnya itu sama semua. Yang membedakan adalah indeks. Kita mengubah di indeksnya. Nah, ininya. Jadi gampang, kita tunggu. Lanjutkan saja yang ini, yang web server nama web. Jadi itu sudah kita lanjutkan dari DNS server. Jadi ini sudah masuk ke web server. HTML index titik HTML. Kita scroll terus. Ini kita mau ganti, maaf. Jadi bukan kita scroll, melainkan cara mudahnya kita hapus saja. Untuk menghapus itu pakai rm. Mari kita cek ulang. Nah, sudah kosong. Jadi kita masukkan ulang dengan ini. Karena kita membuat webnya jadi pakai HTML. Head itu bagian kepalanya yang terdiri biasanya itu dari judul, terdiri dari beberapa komponen, salah satunya itu judul. Kenapa kelompok? Kita tuliskan saja Andi Inayah. Terus body satu ini harus pasal empat Inayah. Terus tutup kurung body, terus pentingnya pun menutupnya itu HTML. Kita save Ctrl X ya, terus kita restart ininya, sistemnya pakai ini. Oke, sudah lanjut. Kita ini kan tadi sudah langkah-langkahnya, terus kita lanjut untuk pengecekan di sininya, apakah dia berhasil terkonfigurasi atau tidak di ini. Kita cek. Oke, sudah bisa. Berarti ini sudah berhasil sampai di web server. Berarti kelima konfigurasinya itu sudah berhasil. Ada yang pertama tadi ada Samba, ada FTP, SSH, DNS, dan web server. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada error-error karena saat mengcoding memang wajar bila ada error-error yang tidak wajar apabila tidak bisa diperbaiki. Nah, tadi kan sudah terdapat beberapa error. Errornya itu dapat kita lihat pada sisi typo dan lain sebagainya. Nah, itu memang saat kita mengetik itu harus diperhatikan typo dan segala macam karena itu sangat mempengaruhi dari ketikan kita. Apabila ada error itu perlu diperhatikan lagi apakah ketikannya sudah benar atau ada typo. Jadi itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada typo karena saya masih pemula juga. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.